Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh manusia dan Allah tidak melihat harta kekayaan manusia, karena kedua-duanya adalah pemberian Allah Ta'ala. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan-perbuatan manusia, karena Allah telah memberikan sebagian kecil dari sifat irodahnya, yaitu berkehendak kepada manusia, sehingga manusia punya sedikit kuasa untuk menentukan perilaku dalam hidupnya. Mau jadi orang Islam bisa, tidak jadi orang Islam juga bisa. Mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang jelek juga bisa. Mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Mau sholat ya bisa, tidak sholat juga bisa. Bulan Ramadan tanpa udzur mau puasa bisa, tidak puasa juga bisa. Lomo nggih saged, cetil nggih saged, diundang teko nggih iso, ora teko nggih iso, diceramahi ngrungokke nggih iso, dolanan HP nganti rampung ya iso. Karena punya sedikit kuasa. Tetapi kuasanya manusia tak sebanding dengan kuasanya Allah. Manusia inginnya senang, ternyata juga mengalami susah. Manusia inginnya untung, ternyata juga mengalami rugi. Manusia inginnya menang, tapi juga merasakan kalah. Manusia inginnya sehat, ternyata juga mengalami sakit. Manusia inginnya enggak mau mati, tapi bisa jadi mati duluan daripada yang lain. Bapak Ibu, para bini sepuh, dalah sepuh ingkang estu kawula hormati, kalangkung Bapak Bupati beserta jajarannya, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil beserta jajarannya, termasuk saudara kita anggota Dewan dari Boyolali hari ini juga ada yang hadir. Tidak lupa sesepuh kaula Bapak Haji Haris Hari Sukamto sekalian keluarga ingkang estu tansah kula hormati, Bapak Ibu sedayanipun, warga masyarakat miri sekitaripun ingkang estu tansah kula hormati lan insyaallah sedayanipun tansah pikantuk kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala. Tak terlebih satu kepenghormatan pada Bapak Ibu sesepuh dari Jakarta semuanya yang kami hormati, semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama, pagi yang cerah ini Bapak sekalian, tepatnya jam 10 kurang 7 menit, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan kita beserta keluarga untuk meneladani beliau, yaitu hidup dengan cara Islam hingga kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Termasuk hari ini Pak Hari beserta keluarga kami mengucapkan selamat. Allah memudahkan panjenengan dan keluarga untuk meneladani Rasulullah dalam hal pembangunan masjid atau rumah Allah.
Beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama bukan rumah, bukan hotel, bukan stadion, bukan pasar, tapi adalah masjid, yaitu rumah Allah. Alhamdulillah Pak Haji Hari Sukamto serta keluarga telah membuktikan bersama masyarakat, beliau tidak menerima atau tidak menolak bantuan masyarakat, justru menerima, karena beliau ingin bersama dengan masyarakat untuk masuk ke dalam keluarga besar baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu bukti nyata masjid dinamakan Masjid Al-Haris, membawa lingkungan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekalian perkenalkan dulu biar tidak nanya-nanya. Saya kalau ceramah metodenya pakai humoris Bapak Ibu. Yang kedua, materinya waktunya lama biar jelas. Tapi karena kondisi mungkin ini tidak begitu lama, saya sudah dipesan barangkali 20 sampai 25 menit. Itu ya Bu Rita, cukup ya? Insya Allah cukup. Sekalian, dalam rangka peresmian Masjid Al-Haris ini, kami akan sampaikan materi berkaitan dengan masjid yang tadi sudah dibaca ibu-ibu kita cantik-cantik dua tadi. Masjid ini adalah rumah Allah. Di mana ada masjid, di situ adalah rumah Allah. Artinya apa? Artinya tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tidak salah ketika Allah menjadikan masjid ini akan menjadi barometer Bapak Ibu. Masjid ini akan dijadikan barometer, akan dijadikan tolok ukur, akan dijadikan saksi bagi Allah atas hambanya yang 5. 1. Innama ya'muru masajidallah, yang akan menjadikan masjid ini bagi Allah yang membuat kriteria. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang percaya besok akan ada kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah orang-orang yang salat, dan yang keempat adalah orang-orang yang zakat. Dan yang kelima, orang-orang yang menyatakan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Masya Allah. Fasa ulayakunu minal muhtadin, kata Allah. Maka orang-orang itu yang senantiasa akan mendapatkan petunjuk dari Allah menuju kepada dalam rumah Allah, yaitu surga. Maka ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, kami menyeru tentunya pada Bapak Ibu sekalian, para bini sepuh, dala sepuh, mari paksa diri kita, pimpin diri kita, kuasai diri kita untuk bisa menjadi 5 orang ini Pak Bu, atau 5 golongan ini. Kalau sekarang nggak ada golongan, nggak ada kelompok, nggak ada regu Pak, gara-gara HP adanya grup. Tukang tandur men saat ini damel grup Pak. Maling-maling ya damel grup Pak, grup maling khusus helm, grup maling khusus kulkas sekarang gara-gara HP ini. Nah Ibu sekalian, mari kita paksa diri kita, kita kuasai diri kita pimpin diri kita untuk masuk pada 5 grup yang Allah catat di dalam Al-Quran. Yang itu Allah janjikan nanti Allah akan kasih petunjuk masuk surga. Masya Allah. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira ingin masuk surga enggak? Kalau balik ini sing mboten nyauri berarti ora patek butuh. Wae malaikat sing mboten jawab mang colek jenenge kejaba sing sudah rungu mesake. Bapak Ibu besok ingin masuk surga atau neraka? Alhamdulillah. Maka syarat untuk bisa kita masuk surga atas izin Allah, atas petunjuk Allah, maka syaratnya yang pertama pastikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Moga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katulah sketsa dulu. Saya lanjut melijin dulu. Lanjut sekalian. Jadi rumah Allah atau masjid ini bagi Allah dijadikan tolok ukur, barometer, saksi. Bagi siapa yang pertama? Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah.
Jadi kalau kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, seharusnya ikut meramaikan masjid, Pak Bu. Ikut memakmurkan, ikut memanfaatkan, ikut menggunakan. Kalau tidak, berarti omong kosong. Setuju? Setuju? Harus setuju, Pak. Artinya apa? Itu bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kesenangan kita kepada Allah. Maka kita sering datang ke rumah Allah. Apa artinya bilang cinta, bilang senang, bilang bangga, tapi nggak pernah datang ke rumahnya? Maka masjid ini akan menjadi barometer tolak ukur saksi bagi hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim sekalian. Masjid ini kalau kita lihat Pak Bu, mohon maaf, adalah tempat yang paling jauh untuk didatangi, tempat yang paling mahal untuk dibiayai, tempat yang paling sulit untuk difikirkan, dan tempat yang paling berat untuk didatangi. Maka hanya orang-orang yang beriman, mereka yang mampu datang ke rumah Allah. Apa artinya kita mendaki gunung tetapi kita nggak bisa sampai ke masjid? Apa artinya kita selalu ke sana tapi nggak pernah datang ke masjid? Apa artinya ada waktu ke sana tapi nggak pernah ada waktu untuk ke masjid? Apa artinya kita berpikir tempat sana tapi nggak pernah berpikir tempat rumah Allah? Apa artinya kita membiaya untuk ke sana tapi nggak ada uang untuk biaya datang ke rumah Allah? Masya Allah. Ini tuntutan kita ketika kita menjadi orang yang beriman. Mengapa masjid ini menjadi tolak ukur barometer saksi bagi Allah atas orang yang mengaku Allah Tuhannya? Karena makna daripada orang iman adalah dituntut adanya pembuktian daripada pengakuan. Definisi pengertian orang iman sekalian dijelaskan, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Orang yang beriman itu pertama hatinya membenarkan. Siapa yang benarkan? Allah. Yang kedua lisannya mengucapkan, adanya perjanjian, adanya ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru yang ketiga raganya sebagai bukti. Bukti apa? Bukti datang ke masjid untuk apa? Sholat mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu ibu bapak yang saya hormati, untuk mengukur diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman adalah rumah Allah. Masjid ini menjadi tolak ukurnya, masjid menjadi barometernya, masjid menjadi saksi bagi kita yang mengaku bahwa kita bertuhan kepada Allah. Ini penting. Makanya kami berharap betul ibu sekalian, dan masjid tidak cuma ini maksud kami, dimanapun alhamdulillah luar biasa. Negara kita ini mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama dan beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Sesepuh saya pada tahun 9, saya mulai ceramah SMA PGA kelas 3 Pak, tahun 87. Pertama kali di 413. Jadi yang melatih saya kiai itu 413. Sampai sekarang. Saya sudah ceramah semalam suntuk 3 kali, tahun 2012, 2014, 2017. Sampai ke Lanut Wahyudi Madiun, akad pagi yang membuat saya. 501 Madiun yang menyeramai pasukan juga saya. Jadi sejak kecil saya dilatih jadi mubalek kiai oleh 413 oleh kesatuan. Saya dulu ikut pendidikan dasar militer di Gombong Pak, waktu ikut Menhua. Mohon maaf mohon izin. Artinya begini Mas kalian. Tahun 90-an 2 saya ceramah di Kediri, turun mimbar dicegat 2 intel kalau nggak salah. Assalamualaikum Pak Yai, masih kecil ya, gara-gara dipanggil Pak Yai, pakai sarung, pakai surban, cendek ketok tua gitu Pak. Mohon izin Pak Yai, saya ingat kata-kata mohon izin itu luput TNI Polri Pak. Nek cangkaret orang gue mohon izin Pak, langsung babati gitu Pak. Mohon izin Pak Yai boleh tanya Pak. Pak Yai setuju nggak Indonesia ini dikatakan negara agama? Saya jawab saya nggak akan pernah setuju. Loh mengapa Pak Yai setuju Indonesia dikatakan negara agama? Kan semua rakyatnya wajib beragama, betul. Negara kita negara yang mewajibkan rakyatnya beragama, tetapi Indonesia bukan negara agama dan Indonesia bukan negara dari salah satu agama yang ada. Namun Indonesia adalah negara yang melayani rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Masya Allah. Langsung mengeluarkan KTA, saya kira uang Pak, ternyata anggota Polsek ini. Artinya apa Pak? Kita selaku warga negara Indonesia yang beragama Islam tentunya bangga Pak, alhamdulillah. Kenapa? Negara kita melayani rakyatnya hidup mengamalkan
agama, apapun agama rakyatnya, termasuk di Indonesia ini, masjid luar biasa Pak. Bapak Ibu dari Jakarta kalau lewat jalur raya Pak, berapa masjid di kanan-kanan jalan sekarang, luar biasa Pak. Nah ini sangat memalukan ketika kita mengaku menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetapi nggak ada waktu untuk datang ke rumah Allah. Saya punya judul Bu Rita, nanti kalau diundang ke Jakarta Bu. Mengapa masih banyak orang Islam yang mengaku Allah Tuhannya tapi belum sholat? Mengapa masih banyak orang Islam mengaku Al-Quran kitabnya tapi belum dijadikan pedoman dalam hidupnya? Mengapa masih banyak orang Islam mengaku Muhammad nabinya tapi belum dijadikan teladan dalam perilakunya? Dan mengapa masih banyak orang Islam mengaku masjid tempat ibadahnya tapi sampai mati belum pernah ke masjid? Itu gara-gara apa Pak? Bisa jadi mereka belum kenal siapa Allah yang sebenarnya. Saya buat judul itu Pak. Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan dia punya kitab suci Al-Quran. Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan punya agama Islam. Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kami sampaikan Pak. Harapannya Bapak sekalian, jangan sampai ada orang Islam sampai mati belum pernah ke masjid Pak. Di tempat saya Pak, di Pondok Pesantren Al-Amin Palur sama di kampung, tak umumkan. Nah enek wong Islam mati nganti mati gak sholat Pak, rasa disolatke Pak. Dasarnya apa Pak? Ya nek gelem nek moh. Engko tak sholatke ngono moh apa kowe ora ngerti aku urip ora sholat kok mbok sholatke kan kujur malah begitu. Maka perlu Pak Lurah, Pak Camat buat surat keterangan. Bermeterai 10.000 Pak, gelem sholatke tanda tangan, ra gelem tanda tangan. Jadi adil Pak gitu Pak. Nah yang kedua, kalau ada orang Islam gak pernah ke masjid Pak, mati digawa ning masjid Pak, dadi dur Pak. Nenek hariannya sudah ke masjid, mati bawa ke masjid, yang masjid senang Pak, terima, sholatkan, doakan, Masya Allah. Urip ratau nang masjid, mati go nang masjid. Sing nang masjid udur Pak, sing ngongkon gore ini sapa? Sing mikul menengahe, sing mati krungu nyauri, aku ya ora ngongkon kok pacu to Pak gitu. Masya Allah. Makanya kembali kami berharap Bapak Ibu warga masyarakat Miri dan sekitarnya, tolong bismillah Pak. Buktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Dengan apa? Datang ke rumah Allah. Kenapa? Masjid ini adalah rumah Tuhan yang bernama Allah. Makanya siapa yang mau datang ke rumah Allah kalau bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya kami berharap nanti takmir masjid beserta pengurusnya bagaimana supaya saudara-saudara kita yang mengaku Allah Tuhannya, beliau mau datang ke rumah Allah. Makanya nanti takmir tertuntut banyak aktivitas, banyak kegiatan yang menghantarkan masyarakat datang ke masjid sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena waktu. Yang kedua, masjid ini akan menjadi barometer, menjadi tolok ukur, menjadi saksi bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kami adalah orang yang sholat. Kami adalah orang yang sholat. Artinya apa? Ketika kita orang yang melaksanakan sholat wajib, fardu, tentunya bertempat di masjid. Tanda petik, kecuali Allah tidak memberikan kemampuan. Nah yang tahu kita punya mampu nggak mampu gimana Pak ukurannya? Ya kalau kita tiap hari pegawai bisa ke kantor, seharusnya bisa ke masjid Pak. Betul. Petani setiap hari bisa ke sawah, seharusnya bisa ke masjid. Pedagang setiap hari bisa ke pasar, seharusnya setiap hari ke masjid. Atau apa ya namanya, tiap hari kita bisa ke mall, seharusnya kita tiap hari bisa ke masjid. Karena apa? Karena yang memberikan kita bisa ke sana itu adalah yang punya masjid. Menghina Allah ketika kita ke sana tetapi nggak ke masjid. Yang ngasih mata bisa melihat siapa? Yang ngasih tangan bisa memegang siapa? Yang ngasih akal bisa berpikir siapa? Yang ngasih mulut bisa bicara siapa? Yang punya masjid Pak. Malu seharusnya kalau kita ke sana tapi nggak pernah ke masjid. Masya Allah. Maka mohon maaf sekalian, ada orang nggak percaya, siapa yang mewajibkan orang sholat wajib baru ke masjid? Ya Allah sendiri yang merintahkan. Yang diperintahkan sholat itu tidak orang Islam Pak, tidak orang yang beriman, tetapi semua manusia. Karena semua manusia adalah hak Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Maka ayatnya, ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Semua manusia Allah perintahkan untuk sholat. Beda. Tidak semua manusia, tidak semua orang Islam Allah wajibkan puasa. Hanya orang-orang yang beriman. Artinya apa Pak? Terjadi rumus. Wong iman pasti Islam, wong Islam belum tentu iman. Wong iman pasti pinter, wong pinter belum tentu iman. Allah pasti bedakan. Maka kami mohon maaf, kalau nggak percaya sholat wajib baru ke masjid Pak, tanya panitia pembangunan masjid. Kalau mau Ramadan ini pembangunan masjid di mana-mana.
Damel napa Pak D? Gawe masjid. Ajeng napa? Ya nggo salat. Salat napa? Ya salat wajib, masa salat mayit. Pasti jawabannya salat mayit. Apa salat wajib Pak? Orang mungkin nggo kiyu-kiyu. Buat masjid untuk salat wajib. Makanya mohon maaf sekalian. Ketika ada maaf, kadang ada perempuan-perempuan nggak ke masjid Bu. Katanya nggak boleh ke masjid katanya, masya Allah. Yang disuruh sholat wajib siapa? Apa laki tok? Apa perempuan tok? Laki perempuan di Mekah, di Madinah nggak ada larangan wanita untuk ikut sholat Jumatan, apalagi sholat fardu, hajah disiapkan tempat. Maka setiap masjid ada toilet, ada putra, ada toilet putri, ada indo, ada serambi sejak zaman dulu. Masjid-masjid besar di kabupaten ada pasti. Tempat untuk putra putri, ada indo, ada serambi untuk perempuannya. Adzan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah adzan itu? Panggilan apa? Sholat apa? Wajib. Di mana? Di masjid Pak. Berapa waktu? Berapa kali? 24 jam? 5 waktu Pak. Artinya apa? Adzan itu panggilan untuk sholat wajib di masjid. Betul? Maka perlu nanti takmir masjid menjelaskan pada masyarakat lingkungan, adzan itu panggilan sholat wajib. Berarti sholat wajib diusahakan ke masjid. Masya Allah, diusahakan ini Pak, penting. Maka pernah istri saya sampai anak saya tak kasih tahu kok, kita harus sholat ke masjid. Istri saya dulu ketika nikah saya pertama kali tak kasih tahu. Siji, nek sholat wajib kudu nang masjid kecuali Allah nggak sekemampuan. Loro, nek takjiah mangkat kaum wis wudu. Perkara kanggone rauman waktu, rauman tempat nggak jadi nggak masalah. Inamal malu biniat. Ketiga, nek sedekah infak ora usah ditulis longke, sementing alamate beres, soalnya nek ditulis jumlahnya mari mumet berjuang mati kapan baline gitu loh. Los itu Pak Bu, tak kasih istriku takut tuh istilahnya, nek kowe ora gelem sholat nang masjid sok nek mati ora sak kamar mbak aku jo takon dosa aku yang ngono. Aku dimulke cawe dodok sing sregep nang masjid ngono. Kowe dimulke sapa mbuh ra roh aku. Ini ke masjid Bu. Maka ibu-ibu tolong banggalah panjenengan diboncengkan suami ke masjid. Jangan cuma bangga diboncengkan suami ke mall, ke alun-alun, ke gedung olahraga sampai ke gedung pertemuan. Banggalah diboncengkan suami ke rumah Allah. Masya Allah, luar biasa. Nih salat yang penting. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid Pak Bu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kami berharap sekalian tolong usahakan kalau adzan di masjid, usahakan untuk bisa datang ke masjid. Kalau kadang gagas wong Islam ya mumet Pak. Krungu adzan tok ora krungu campur sari tekon kayak ngendi yo. Betul enggak Pak? Diceramai tok ora krungu nek sing nyanyi wah langsung mentolo manggon ngarep dhewe Pak. Kadang-kadang kiai ceramah nyelot wengi dilokke suwen ra mudeng wayah. Ini nek penyanyi dadekke sampai pagi. Semangat sanggup gitu. Nah ini kami harapkan panggilan adzan ini betul-betul difikirkan Pak Bu. Itu panggilan Allah untuk datang ke rumah Allah. Silakan datang. Satu yang kedua. Jadi mohon maaf bagi yang sudah sholat fardu wajib, tolong usahakan sholat di masjid. Ceritanya Pak, mohon maaf. Seandainya terjadi sesuatu Pak, datang ke masjid tahu mati, atau datang ke masjid sepedanya hilang Pak. Kuwi umpama dirungokke tangga karo mati neng alun-alun, pite ilang neng alun-alun. Kira-kira dirungokke tangga penak sing pundi Pak? Nah masjid Pak, pite Pak Hartono ilang neng masjid karo ilang neng alun-alun. Kira-kira basane tangga beda kok. Pite Pak Hartono ilang neng masjid, Masya Allah, muga-muga dijolipi teko swarga, amin. Pite Pak Hartono ilang neng alun-alun, mau diarale kapokmu kapan itu? Masya Allah. Maka mari tanamkan pada hari ini, kita yang sudah sholat wajib, tolong pastikan, paksa diri kita, kuasai diri kita, pimpin diri kita, sholat fardu ke rumah Allah. Masya Allah, Allah bangga Pak. Saya sering matur gini Pak, jangan salahkan Allah kalau besok Allah tidak kenal kalian, karena kalian tidak mengenalkan diri datang ke rumah Allah. Yang butuh dikenalkan kita Pak, maka sering datang. Maka sering datang nanti Allah kasih tahu. Yang ketiga sekarang, siapa yang akan memakmurkan, menggunakan, memanfaatkan masjid-masjid Allah? Wa ataz zakah, orang-orang yang senantiasa lumo Pak, bahasa umumnya. Insya Allah sekalian, ketika Allah akan memerintahkan kita lumo sesama manusia, makna lumo dalam arti adalah, makna zakat dalam arti adalah umum lumo, mohon maaf, sebelum Allah perintahkan kita untuk murah kepada siapa saja, Allah sudah kasih fasilitasnya. Ada 4 nikmat Pak Bu yang Allah berikan pada kita untuk bisa berbuat murah kepada sesama hamba Allah. 1 waktu, 2 tenaga, 3 ilmu, 4 harta. Masya Allah.
Jadi makna lomo tidak cuma harta Pak Bu. Alhamdulillah yang hadir ini luar biasa, lomo sempat-empatnya, amin. Lomo waktune longgar, nggak ada yang pergi sebelum selesai. Lomo tenagane ora nek sing sare geberbeken kula. Lomo ngilmune iki acara pengajian peresmian, nek aku ora teko sing teko sapa? Bolone aku, keluargane aku, dulure aku tak pen-peno. Lomo bondone do numpak kendaraan di bengsini dhewe ora njol-jol Pak Hari, aku ya ora. Tak bengsini dhewe, wadene mulih dikeke berarti ya lomo, nek ora ya mosok lali. Kembali, maka titipannya gini Pak Bu, kita jangan takut mati ketika dengan Islam, kita jangan takut miskin ketika dengan Islam. Justru kalau kita mati karena Islam, miskin karena Islam, maka Allah akan kasih surga. Masya Allah. Maka Allah katakan, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli oleh Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa dan raga. Nikmat 3 bersama nyawa, nikmat 1 bersama raga. Ketika nyawanya pergi, maka waktu, tenaga, ilmu ikut pergi, nggak bisa diwaris anak putu. Ketika raga mati, maka harta tinggal, bisa diwaris anak putu. Dengan apa itu Allah beli? Bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Mohon maaf, saya lupa 1 Pak Bu. Yang kedua tadi, setelah kita beriman kepada Allah, maka yang kedua, siapa yang akan memakmurkan, menggunakan, memanfaatkan masjid Allah? Wal yaumal akhir, orang-orang yang percayakan kehidupan akhirat. Saya mohon maaf sekalian, Bapak Ibu percaya nggak akan ada hidup setelah mati? Yakin? Di akhirat ya Bu ya? Ya mohon maaf, pertanyaan saya, Bapak Ibu kapan-kapan sedok yamban apa disedani? Awake kapan-kapan mati dhewe apa dipateni? Mati dhewe Pak, orang mungkin Pak. Dipateni. Sebelum Allah mencipta manusia, Allah sudah mencipta malaikat Israel yang bertugas mematikan manusia. Ngopo kabeh dipateni? Gusti Allah ngerti Pak. Soalnya nek cacah kon mati dhewe domoh. Buktine ndi nek ora gelem mati, luwe madang, ngelak, ngombe, ngantuk, turu, kesel, leren, lara, periksa. Kapan mati nih? Ning gandeng dipateni, madang terus tetep dipateni Pak. Apa nih ngombe terus gampang memplempoken, betul nggak? Apa meneh turu terus karek bablasno Pak. Lara dirang periksa nang Singapura, Australia, Malaysia tetap dipateni Pak. Maka dunia nggak ada orang yang tidak mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Siapa yang ditempati sebuah nyawa akan mengalami kematian atas dirinya. Ada mahasiswa, kami punya bumi perkemahan alamin di atasnya Talago Mardido, di atas air terjun, di bawah Candi Suko Pak. Ada mahasiswa UNS tanya gini, Pak Ustadz, mengapa perilaku agama di dunia balasannya besok di akhirat? Mengapa perilaku agama dunia tidak langsung dunia? Saya jawab, perilaku manusia dengan manusia balasannya dunia. Perilaku manusia dengan sang pencipta, perilakunya dunia, balasannya besok di akhirat. Mengapa perilaku dunia balasannya akhirat? Karena manusia dicipta oleh Allah dari 2 alam. 1 alam akhirat gaib berupa nyawa, 2 alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih bergabungnya antara yang gaib nyawa dengan yang nyata raga. Ketika nyawa dan raga berpisah, bukan lagi manusia, mayit, jenazah. Maka mohon maaf sekalian, sebelum manusia pintar membuat CCTV Pak, ada CCTV ya? Sebelum manusia pintar membuat CCTV, Allah sudah membuat segala sisi tanpa TV. Nyawa Pak. Soalnya nek nganggo TV, engko TV ini dirusak cacah, rekamannya melu rusak Pak. Maka 1 raga, 1 nyawa. Artinya apa? Ketika raga dimasuk masjid, maka nyawanya ikut masuk masjid. Ngerekam sing dilakoni apa, ngerekam sing dipikir apa. Ketika raga ini masuk kamar mandi, maka nyawa pun ikut masuk kamar mandi. Ngerekam sing dipikir apa, ngerekam sing dilakoni apa. Masya Allah. Maka mohon maaf, kata Allah, man amila shalikan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang berbuat baik maka punya rekaman baik, siapa yang berbuat jelek maka punya rekaman jelek. Artinya rekaman itulah nantinya akan menjadi kunci Allah memberikan balasan kepada manusia. Oleh sebab itu sekalian, yakini bahwa hidup ini tidak akan abadi, tetapi akan mengalami kematian untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalian. Jadi makanya mohon maaf, kita harus yakin Pak Bu, apapun yang kita lakukan besok ada balasannya. Yakinlah sudah, nggak mungkin tidak Pak Bu.
Makanya Pak Haji Hari beserta keluarga yakin amal jariah wakaf panjenengan berupa masjid ini adalah menjadi balasan Allah atas panjenengan di surga, Pak. Ada orang nanya, mengapa yang ada rumah-rumah cuma di surga, mengapa di neraka nggak ada rumahnya? Saya bilang, Pak, manusia dunia ini oleh Allah digrupkan menjadi 5 grup, Pak. Orang iman, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang syirik. Tapi kalau Rasulullah, manusia dunia digrupkan menjadi 3 grup. Innallaha ja'ala dunya salasata ajzain, juz'un lil mu'minin wa juz'un lil munafiqin wa juz'un lil kafirin. Dunia ini oleh Allah dicipta untuk kehidupan 3 grup, orang iman, orang munafik, orang kafir. Mohon maaf Pak Bu, besok penghuni surga dengan penghuni neraka banyak grup yang mana? Neraka berapa grup, surga berapa grup? Di surga 1 grup, Pak. Di neraka 4 grup, Pak. Mula sebenarnya swarga nggih selo ngeten iki, Pak. Soalnya gur sak grup. Nang neraka untel-untelan, Pak. Maka gandeng surga iki selo sok gawe rumah dadi, Pak. Soalnya nggone enek, Pak. Gawe omah nang neraka ora dadi, Pak. Ora perkara kobong, Pak. Gawe omah nang neraka niku, Pak, dikirimi wedi durung teko wesi wedine ilang. Kirimi wesi durung teko semen wesine ilang. Kirimi semen durung teko boto semene ilang. Sebab neraka iki maling kabeh kok, Pak. Dadi ora dadi omah, Pak. Ini nek swarga kirimi semen durung teko wedi semene utuh. Kirimi wedi durung teko boto wedine utuh. Kirimi boto durung teko wesi botone utuh. Surga dadi omah, Pak. Soalnya ora nek malinge, Pak. Betul. Makanya Ibu Bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, jangan heran ketika kita di dunia berbuat baik jumlahnya cuma sedikit. Jangan heran, Pak. Nah, cuman mau Pak sekalian, kalau kami jelaskan, siapa yang menjadikan manusia ini jadi orang iman, munafik, kafir, musyrik, syirik? Diri kita sendiri atas nikmat Allah. Maka diantara yang diwakafkan Pak hari ini, fal mu'minuna yatazawadu. Orang yang beriman itu ciri-cirinya, waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya untuk persiapan akhirat. Masya Allah. Itu orang iman, Pak. Jadi orang iman itu waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya untuk persiapan akhirat. Akhirat dalam tanda petik surga. Pertanyaannya, Pak, fasilitas apa, sarana apa yang ada di dunia yang mampu menghantarkan manusia ke surga? Jawabannya adalah dinul Islam, agama Islam. Mengapa Islam mampu menghantarkan manusia ke surga? Karena sang pemilik agama Islam dan sang pemilik surga pemiliknya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya sampaikan, jangan takut miskin, jangan takut mati ketika kemiskinan dan kematian kita untuk Islam. Maka Bapak Ibu warga masyarakat Miri dan sekitarnya, saya ikut bangga, ikut senang panjenengan ikut membangun Masjid Al Haris ini. Ini wujud nyata amal jariah panjenengan, dan kami berharap Pak Haris sekeluarga nggak mungkin tiap hari ke sini. Maka panjenengan harus bersyukur, manfaatkan ini dengan keluarga, dengan anak-anak kita, karang taruna, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kapan-kapan ngundang saya lagi, khusus tak terangkan masalah sholat, Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan gitu, gitu. Yang terakhir, 1 iman pada Allah, 2 hari akhir, 3 sholat, 4 zakat. Yang kelima, walam yahsya ilallah. Siapa yang akan sering datang ke rumah Allah? Orang-orang yang mengatakan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Artinya bukan mengabaikan yang lain, Pak. Kalau Pak Camat takut dengan Pak Bupati, gitu ya, seharusnya lebih takut kepada Allah. Maksudnya gitu loh, Pak. Kalau Pak Lurah takut kepada Pak Camat, ya tentunya lebih takut kepada Allah. Artinya apa? Bahwa Allah lebih yang ditakuti. Karena apa? Jabatan Allah tidak seperti jabatan manusia. Kalau jabatan manusia kan pakai periode, Pak. Tapi Allah adalah abadi. Maka dan terakhir kami sampaikan kemarin, mengapa masih banyak murid lebih taat pada tata tertib sekolah? Mengapa masih banyak karyawan lebih taat pada peraturan perusahaan? Mengapa masih banyak rakyat lebih taat pada undang-undang negara daripada agama? Seharusnya murid lebih taat pada agama, karyawan lebih taat pada agama, rakyat pun lebih taat pada agama. Karena apa? Matinya murid tidak kembali ke sekolahan, matinya karyawan tidak kembali ke perusahaan, matinya rakyat tidak kembali ke negara. Tetapi matinya murid, karyawan, dan rakyat cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, Pak, penutup terakhir. Mengapa kami menghantarkan itu, Pak Bu? Alhamdulillah negara kita ini adalah negara yang dasar negara dan undang-undang negara mengacu kepada agama Islam. Luar biasa, Pak.
Mana buktinya? Ternyata dasar negara kita Pancasila, 5 sila itu telah dirumuskan oleh 9 orang, yang 8 orang adalah orang-orang Islam yang sudah beriman, hidup dengan cara Quran, hadis. Maka 5 sila dalam Pancasila itu pun tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan Pak, ketuhanan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan manusia Pak, kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia, bukan satu Pak, persatuan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, bukan rakyat Pak, kerakyatan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan adil, keadilan. Artinya apa? 5 sila ini bermakna untuk kepentingan bersama warga negara Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 mengacu kepada Islam. Oke, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa adalah Indonesia, termasuk melalui pendidikan gerakan pramuka. Nah, dalam pendidikan gerak pramuka ada dasar dharma Pak, 10 norma yang itu dirumuskan Mbah Haji Naryo dari Klaten. Insya Allah beliau juga orang yang sudah beriman. Maka 10 dasar norma itu nggak ada yang bertentangan dengan Quran hadis dan tidak bertentangan dengan Pancasila. 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Luar biasa. Maka kami berharap pada adik-adik kami juga, bersama pramuka kita amalkan agama, bersama pramuka kita bisa masuk surga. Demikian, semoga ketakutan kita kepada Allah akan menjadikan kita taat, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, sehingga hidup dengan cara Islam, wujud nyata ketaatan, ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Pak Haji Hari sekeluarga kami mengucapkan terima kasih atas masyarakat lingkungan sini beserta Pak Lurah, Pak Bayan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana memperkaya pahala. Amin ya rabbal alamin. Selamat, panjang umur, sugih ganjaran. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurangnya mohon maaf Pak Hari kami sampaikan. Kami saat ini juga bangun Pondok Tahfidz Al-Amin Putra di Sukosari, Jumantono, Karanganyar. Nanti kalau ada rezeki kami mau dibantu, karena di bawah untuk asrama santri, di atasnya untuk masjid ukuran 12 kali 12. Demikian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.